Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian pernah berkunjung ke Kabupaten Nganjuk, atau Anda sendiri adalah salah satu dari warga Kabupaten Nganjuk, yang mungkin sudah familiar dengan objek wisata air terjun Sedudo? Air terjun ini mempunyai ketinggian 105 meter dan 1438 meter di ketinggian dari permukaan air laut. Air terjun ini berlokasi tepatnya di Dusun Sedudo, Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Wisata air terjun Sedudo sudah cukup populer bagi wisatawan lokal maupun asing, terbukti dari banyaknya pengunjung yang datang ke tempat ini terutama pada musim liburan tiba. Selain tempatnya yang sudah tertata rapi, kawasan wisata ini memberikan suguhan tempat wisata yang sangat menarik, dan tentu kalian akan dibuat betah berlama-lama di tempat ini. Kabupaten Nganjuk yang terkenal dengan julukan Kota Angin, yang memberikan kepuasan tersendiri terhadap wisata air terjun Sedudo, dan memberikan kesan yang berbeda ketika Anda berkunjung di sini. Di setiap bulan Muharram atau bulan Suro, segenap masyarakat dan pejabat di Kabupaten Nganjuk mengadakan dan menggelar rutinitas ritual siraman di air terjun Sedudo. Ritual ini merupakan tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat di sekitar lereng Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, sejak ratusan tahun silam. Namun di balik keindahan air terjun Sedudo yang eksotis dan mempesona, tersimpan banyak versi cerita legenda yang berkembang di masyarakat sekitar seperti Sanak Pogalan, dan konon menurut cerita, Sanak Pogalan adalah seorang petani tebu yang harus menelan kekecewaan dari penguasa zaman itu. Dikarenakan kekecewaannya inilah yang akhirnya kemudian dirinya bertapa di sekitar sumber air terjun Sedudo. Dalam tapanya, Sanak Pogalan berniat untuk menenggelamkan kota Nganjuk dengan membuat sumber air yang sangat besar, dan serta dirinya juga bersumpah untuk menenggelamkan desanya itu, yang karena kesucian Sanak Pogalan inilah, sebagian warga meyakini jika sumber air terjun Sedudo mengandung beberapa khasiat, salah satunya menjadi obat awet muda. Versi lain tentang sejarah, pada zaman kerajaan dulu ada tokoh bernama Kiai Curigonoto yang sengaja mengasingkan diri di atas lokasi air terjun. Dalam pengasingannya itu, Kiai Curigonoto berniat untuk menjadikan hutan itu sebagai kebun rempah-rempah karena menganggap jika tanah hutan bisa menjadi media yang sangat bagus untuk mengembangkan rempah-rempah yang saat itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kiai Curigonoto lantas meminta Raja Kerajaan Kediri untuk mengirim rempah-rempah ke tempat pengasingannya itu. Adapun versi legenda sejarah yang melekat yaitu berkaitan dengan seorang putri dari Kerajaan Kediri dengan sejarah penamaan air terjun Sedudo, yang ternyata memiliki keterkaitan erat dengan sejarah air terjun Roro Kuning, yaitu sang putri kerajaan yang mengalami kesembuhan dalam penyakitnya dan akhirnya menjalin kisah cinta segitiga dengan dua pemuda yang pada ujung kisah terbentuklah nama air terjun Sedudo itu sendiri, dan berikut ulasan tentang asal-usul air terjun Sedudo. Cerita ini melanjutkan cerita legenda yang terjadi di air terjun sebelumnya, tentang sang raja dari Kerajaan Kediri yang sangat menyayangi putrinya. Dirinya meminta kesediaan dari putrinya untuk pergi ke padepokan di salah satu seorang temannya untuk berobat, sebab penyakit kulit yang dideritanya tak kunjung sembuh. Lalu pergilah sang putri itu ke tempat padepokan yang dimaksud oleh ayahandanya. Setelah sesampainya sang putri di padepokan tersebut,
Sang putri disuruh mandi air terjun Roro Kuning, dan alhasil akhirnya sang putri berangsur-angsur mengalami kesembuhan. Pemilik padepokan yang menjadi tabib sang putri mempunyai 2 orang putra. Pada mulanya mereka tidak memperhatikan siapa wanita yang menjadi pasien ayahnya tersebut. Namun, ketika sang putri sembuh dan kecantikannya kembali seperti semula, barulah 2 orang pemuda tersebut mulai memperhatikan sang putri dan mengetahui bahwa ternyata wanita tersebut adalah seorang putri Raja Kediri. Karena tinggal di padepokan dalam kurun waktu yang relatif lama, lantaran sering bertemu dan tinggal bareng dalam satu padepokan, akhirnya 2 pemuda tersebut yang tak lain putra dari tabib pemilik padepokan itu menaruh hati kepada sang putri, dan pada akhirnya terjadilah kisah cinta segitiga di antara mereka bertiga. Di antara 2 pemuda itu berharap salah seorang dari mereka mendapatkan balasan cinta dari sang putri dan kemudian menikah. Ketika rona cinta di kedua hati pemuda itu tengah berkembang begitu besar dengan seiring berjalannya waktu, datanglah kabar dari kerajaan Kediri, bahwa sang raja meminta sang putri untuk pulang kembali dan menjodohkannya dengan putra kerajaan Kediri. Seketika hati kedua pemuda itu patah hati dan kekecewaan yang sangat berat, lantaran yang tak terelakkan atas kenyataan yang akan terjadi. Oleh sebab akibat karena rasa sakitnya tersebut, akhirnya kedua pemuda itu mengurung diri dalam kamar dan depresi berat hingga mengalami banyak perubahan sikap, yang dulunya sopan dan berkelakuan baik, kini menjadi arogan dan tidak mempunyai sopan santun, sehingga membuat sang ayah pemilik padepokan tersebut marah dan menyuruh kedua putranya untuk bersemedi, membersihkan diri mereka, dan melupakan cintanya kepada sang putri. 2 pemuda tersebut menyanggupi dan pergilah mereka berdua ke sebuah air terjun yang terpisah. Sebelum bersemedi, 2 pemuda tadi mengucapkan sebuah ikrar sumpah atau janji, yang berucap dari sang adik, dirinya berjanji bahwa ia tidak akan menikah seumur hidupnya, yang dalam bahasa Jawa, diartikan, sing mendudo. Kemudian sang kakak berikrar bahwa selamanya ia tidak akan pernah mempunyai tata krama lagi, atau dalam bahasa Jawa istilah setempat menjadi, sing ora kromo. Sumpah inilah yang kemudian diambil menjadi nama air terjun. Air terjun yang digunakan oleh sang adik dalam bertapa, diberi nama air terjun Sedudo, sedangkan air terjun yang digunakan oleh sang kakak adalah air terjun Singokromo. Konon air terjun kedua ini berjarak tidak jauh dari air terjun Sedudo. Cerita legenda tersebut jarang diketahui oleh masyarakat luas, hanya beberapa orang saja yang paham betul akan kisah di atas. Namun, tetap saja kisah tersebut masih menjadi misteri yang abadi di air terjun Sedudo. Berkat cerita 2 pemuda padepokan inilah, yang akhirnya muncullah mitos dan legenda air terjun Sedudo, yang hingga sampai sekarang masih dipercaya kebenarannya, yaitu barang siapa yang mandi di air terjun Sedudo akan mendapatkan kesehatan dan lebih awet muda. Ada pula mitos lain yang beredar, yaitu air terjun ini dapat membuat siapa saja yang mengunjunginya akan mendapat rizki yang berlimpah. Mitos yang terakhir yaitu ada saja orang yang mempercayainya. Konon, air terjun ini dapat melancarkan urusan kepolitikan dan menaikkan jabatan bagi yang menginginkan. Entah siapa yang memulai dan menyebarkan mitos-mitos tersebut, yang pasti, kita sebagai orang awam harus percaya bahwa segala hal yang kita dapatkan adalah dari usaha, bisa melalui pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena keajaiban atau keberuntungan adalah hadiah dari kerja keras yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan tidak kita ketahui akan dari mana jalannya.
Meski lokasi wisata ini sudah terjamin keamanannya karena sudah tertata, tidak ada salahnya untuk kalian semua tetap harus berhati-hati jika hendak berkunjung di wisata air terjun Sedudo ini. Dan cukup sudah akhir ulasan dari mitos dan legenda yang berkembang di objek wisata air terjun Sedudo. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalam.